channel Valeria Yakti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk membahas beberapa soal latihan statistika kelas 8. Kita langsung mulai dari yang pertama ya. Median dari data 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Ini datanya udah terurut nih ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti kalau mau cari median ya kita tinggal lihat tengahnya aja yang mana ya. Ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan? Berarti tengah-tengahnya itu ada di sini. Nah, ada di sini mediannya. Ini 4 sebelah kiri, sebelah kanan juga ada 4 data ya, membagi 2 sama besar. Berarti mediannya itu sama dengan data yang keempat 6 ditambah sebelahnya 7 dibagi dengan 2 ya. Jadi 13 per 2 jadinya 6,5. Oke. Nah, lanjut soal yang kedua. Median dari data 8, 6, 7, 6, 6, 7, 9. Ini kan datanya belum terurut, berarti harus kita urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Jadi mulai dari 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Sekarang kita cek ada berapa banyak datumnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Oke, kalau ganjil Kak Valeria jadiin gimana kemarin? 7 ditambah 1 jadi 8, terus dibagi 2 jadi 4. Berarti mediannya ada di datum keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini berarti ini mediannya. Mediannya sama dengan 7. Ya. Kalau seandainya datanya hanya sederhana seperti ini, kalian mau langsung kayak gini juga boleh. Ini 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Mau langsung gini 1, 2, 3. Nah, berarti tengahnya ini. Kayak gini juga boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Ini ada nilai, ini ada frekuensi. Pertanyaannya, median dari data di samping adalah. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan nggak sedikit kayak gini ya datanya. Kalau ini kan sedikit, cuma ada 7. Yang ini juga cuma ada 8. Nah, tapi yang ini enggak. Coba kita hitung jumlah frekuensinya berapa ya. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 2, 17. Jadi di sini totalnya ada 17 nih frekuensinya. Nah, untuk nyari mediannya, apakah kalian mau nulis satu-satu di sini? Jadinya kayak 6, 6, 6, 6, 6, 6-nya sampai 5 kali. Terus 1, 2, 3, 4, 7 sampai 4 kali. Terus baru nanti kalian cari tengahnya. Itu kan akan makan waktu juga. Jadi kayak udah pernah Kak Valeria kasih tahu ke kalian, kalau mau mencari median kita tinggal lihat datanya itu ganjil atau genap jumlahnya. Ini kan 17, berarti ganjil kan? Nah, kalau ganjil berarti tinggal kita 17 ditambah 1 dibagi 2. Jadinya 18 bagi 2 jadi 9. Tapi bukan ini mediannya. Mediannya ada di datum ke 9 ya. Jadi median itu ada di datum ke-9. Kita cek di sini datum ke-9-nya siapa? Ini baru sampai 5. 5 tambah 4 9. Berarti ada di sini mediannya. Berapa nilainya? 7 ya. Jadi mediannya adalah 7. Kalau kalian mau cek pakai manual bener sama atau enggak, kita coba ya. Ini kan 7-nya udah Kak Valeria tulis, sekarang 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9-nya 2, 1, 2, 10, 1. Kita coret satu-satu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sisanya ini kan berarti sama kayak yang ini. Gitu ya caranya. Ini kan datanya ganjil ya. Kalau datanya genap berarti contohnya kayak soal nomor 1 nih. Kan ini kan ada 8 datumnya ya. 8 kita langsung bagi 2 jadi 4.
Berarti mediannya itu ada di antara datum keempat dan datum kelima. Jadi yang setelahnya ya. Terus dibagi 2. Kayak gini. Ini kan yang keempat ditambah yang kelima, terus kita bagi 2. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Jika modus dari 5, Y, 5, 7, 4, 6, 8, 7 adalah 7, maka jangkauan datanya adalah, ingat nggak jangkauan itu apa? Jangkauan itu berarti nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Kalau kita perhatikan di soal, ini soalnya ngasih info kalau modusnya itu adalah 7. Modus kan nilai yang paling banyak muncul. Nah, sekarang kita lihat di data ini. Nilai yang paling banyak muncul harusnya berarti 7. Di sini 7-nya baru ada berapa? 1, 2. Ya. Berarti ini Y-nya udah pasti jadi 7. Kenapa Y-nya udah pasti 7? Karena kalau kamu lihat ini 5-nya juga ada 2. Kalau misalnya Y-nya 5, ya berarti nggak jadi 7 dong modusnya. Ya kan? Seandainya Y-nya angka yang lain, juga berarti modusnya ada 5 sama 7. Ya, nggak cuma 7 doang. Oke. Nah, berarti kita udah tahu ini Y-nya adalah 7. Sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8. Supaya rapi, supaya enak dilihatnya, berarti tinggal kita tentukan jangkauannya. Yang paling besar dikurangi sama yang paling kecil, jadinya 8 kurangi 4, jadi sama dengan 4. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Suatu kelas terdiri dari 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Jika rata-rata nilai perempuan 76 dan rata-rata nilai laki-laki 70, rata-rata nilai seluruh siswa adalah. Jadi di sini yang ditanyakan adalah seluruh siswa di kelas itu, nggak cuma perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, ya. Yang kita ketahui di sini adalah jumlah siswanya. Jadi jumlah yang cewek berapa, yang cowok berapa, dan rata-rata mereka masing-masing. Berarti kita harus mencari rata-rata gabungan, ya, atau X bar gabungan. Jadi akan sama dengan rata-rata yang perempuan, ini XP aja ya, dikalikan dengan frekuensinya yang perempuan ditambah rata-rata yang laki-laki dikalikan dengan frekuensinya laki-laki dibagi total frekuensi semuanya. Berarti frekuensi perempuan ditambah frekuensi laki-laki. Kalian ini mau pakai F, mau pakai N juga boleh. Nah, adik-adik, kenapa di sini kok rata-rata dikali dengan frekuensi? Jadi yang dimaksud dengan rata-rata itu artinya adalah satu orang dianggap nilainya segitu gitu loh. Kayak gini misalnya, rata-rata nilai perempuan itu 76. Berarti kalau rata-ratanya 76, dianggapnya satu orang itu nilainya 76 perempuannya. Ya, tiap satu orang itu 76. Gitu loh. Berarti kalau ada 10 orang, ya 76 dikali 10, ya. Karena kita mau mencari rata-rata kan berarti jumlah nilai dibagi jumlah frekuensi. Nah, karena itu makanya kenapa Kak Vale ini kalikan dengan frekuensinya. Jadi kita harus mencari total nilai si perempuannya berapa ditambah dengan total nilai laki-laki, kan kalau dijumlah jadi total nilai seluruh siswa, terus dibagi dengan jumlah orang yang di situ, di kelas itu ada berapa. Oke, sekarang kita mulai dari yang perempuan. Ini Kak Vale tuliskan di sini ya lanjutannya. Rata-rata perempuan itu adalah 76 dikalikan dengan 18 ditambah yang laki-laki 70 dikalikan dengan 12 dibagi sama total orangnya ada berapa? 18 ditambah 12. Nah, ini Kak Vale sering banget nemuin siswa yang kadang kurang teliti ya. Jadi kayak yang harusnya nggak bisa dibagi malah dibagi kayak gini contohnya. Ini tuh 18 yang di bawah ini nggak bisa kita bagi sama yang atas, ya. Kalau kita mau membagi atas dan bawah, itu bentuknya nggak boleh ada penjumlahan kayak gini, harus perkalian. Di atasnya semua perkalian, di bawah juga perkalian. Itu ya, ini Kak Vale hanya ngingetin aja. Sekarang kita hitung, 76 kali 18 jadi 1368, ditambah 70 kali 12 jadi 840, dibagi dengan 18 tambah 12 jadi 30. Ini Kak Vale lanjutkan di sebelah sini ya. 2208 dibagi dengan 30, maka hasilnya jadi 73,6.
Jadi rata-rata nilai di kelas tersebut adalah 73,6. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Diagram berikut menunjukkan cara siswa sampai ke sekolah. Ini ada diagram lingkaran. Ada yang ke sekolah dengan diantar, ada yang pakai angkutan umum, ada yang bersepeda, dan ada yang jalan kaki. Di sini diketahui banyak siswa yang bersepeda ada 240 orang. Maka banyak siswa yang ke sekolah berjalan kaki ada berapa banyak orang? Nah, berarti sekarang kita cari dulu nih besar sudutnya. Siswa yang jalan kaki itu berapa? Satu lingkaran penuh berapa derajat? 360 derajat. Berarti yang jalan kaki berapa banyak nih? Kita lihat ya. 92 ditambah 58 jadi 150. 150 tambah 96 246 ya. Berarti yang jalan kaki ada berapa orang? 360 dikurangi 246. Jadinya ini 4 1 1 ya, jadi 114 derajat yang jalan kaki. Sekarang kita mau cari berapa jumlah siswa yang jalan kakinya. Caranya berarti kita menggunakan perbandingan aja. Yang jalan kaki 114 orang ya, berarti di sini 114, pokoknya selalu yang ditanyakan di atas per yang diketahui, karena yang diketahui ini yang bersepeda, berarti kita lihat sudut yang bersepeda berapa? 96 derajat. Baru kita kalikan dengan jumlah orang yang bersepeda, 240 orang. Ini kalau mau bagi 3 boleh, jadinya di sini 80, di sini jadi 32. Nah, ini sederhanakan lagi aja, 80 sama 32 kita bagi sama 8. Ya, ini jadi 10. Di sini jadi 4. 10 sama 4 ini 2, ini 5. 114 dibagi 2 jadinya 57. 57 dikali 5 jadinya berapa? 285 orang. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Data hasil ulangan matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut. Ini ada 7, 5, 6, 4, 7, 6, 8, 9, 6, 7. Ini ditanyakan adalah jangkauan interkuartilnya. Kalau ditanyakan jangkauan interkuartil berarti kita harus mencari kuartil atas dan kuartil bawah. Ya, kita harus mencari Q3 dan Q1. Nanti kita kurangi. Karena jangkauan interkuartil itu adalah selisih dari Q3 dan Q1. Sekarang ini berarti harus kita urutkan dari yang paling kecil datanya. Mulai dari 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Kita cek dulu ya jumlahnya apakah sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya benar. Karena ini 10 siswa. Nah, untuk menentukan kuartil 1 dan kuartil 3-nya kita tentuin dulu aja kuartil 2-nya. Kuartil 2 itu sama dengan apa? Median ya. Karena ini ada 10 datanya, genap, berarti langsung dibagi 2 jadi 5. Berarti mediannya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di antara datum ke-5 dan ke-6. Oke, ini mediannya atau Q2. Nah, berarti sekarang kita tinggal fokus ke sini dan sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tengahnya yang mana ini? Tengah-tengahnya yang ini kan? 7 ya, ini dibagi 2. Jadi di sini Q3-nya. Ini Q1-nya di mana berarti? Di sini. Ini Q1. Jangkauan interkuartilnya berarti tinggal 7 dikurangi dengan 6. Jadinya 1 ya. Jadi ini 7 kurangi 6 sama dengan 1. Oke Dede, segitu dulu video dari Kak Valen tentang latihan statistika kelas 8. Terima kasih banyak karena sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah!